Baik, puji Tuhan, Shalom, selamat malam kepada semua jemaat Tuhan. Pada Kamis malam ini, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kembali kita masuk dalam renungan firman Allah. Setelah saudara bekerja di sepanjang hari ini, biarlah renungan firman Allah malam ini kembali memberkati dan meneguhkan serta menguatkan kita dalam Tuhan. Baik, mari kita tundukkan kepala dan kita masuk dalam doa. Bapa, segala pujian, syukur kami naikkan kepadamu. Sepanjang hari Tuhan telah menyertai umat-Mu, memberi kekuatan dalam seluruh pekerjaan dan aktivitas mereka Bapa. Dan kembali malam hari ini kami masuk dalam renungan firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu, dan berkatilah seluruh jemaat-Mu dengan firman-Mu ini Bapa. Dalam nama Yesus kami terima firman-Mu. Haleluya, haleluya. Semua kita dalam Tuhan berkata, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Mari kita kembali mengambil Alkitab saudara taruh pada tangan saudara masing-masing dan membuka Alkitab kita dari Perjanjian Baru, yaitu dari Injil Lukas. Perjanjian Baru Injil Lukas pada pasal yang ke-9 ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-26. Injil Lukas pasal 9 ayat 22 sampai ayat 26. Baik, kalau kita sudah dapat, mari kita baca firman Tuhan bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 2, 3. Dan Yesus berkata, Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Semua yang percaya berkata, amin. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, dalam Lukas pasal 9 ini pada ayat yang ke-22, di mana Tuhan Yesus berkata baik kepada murid-muridnya maupun kepada orang-orang yang datang mendengarkan. Saudaraku, khotbah atau penyampaian firman Allah yang disampaikan oleh Tuhan. Mereka ini datang bukan hanya untuk mendengar firman Allah, tapi ada banyak hal yang lain-lainnya, dan semuanya itu adalah dijawab dan dipenuhi oleh Tuhan Yesus. Kenapa? Karena memang Tuhan Yesuslah jawaban di atas segala-galanya. Puji Tuhan. Saudaraku, dalam ayat ini Tuhan bilang anak manusia harus menanggung banyak penderitaan. Dalam ayat ini tentang kata anak manusia adalah bicara kepada pribadi Tuhan Yesus. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya buat kalimat begini. Tuhan Yesus harus menanggung banyak penderitaan. Itu yang pertama. Kemudian ditolak oleh tua-tua. Yang ketiga juga ditolak oleh imam-imam kepala. Yang keempat, ia akan ditolak juga oleh ahli-ahli Taurat. Kemudian apa? Penolakan itu dilanjutkan dengan lalu membunuh Yesus.
Kita baru merayakan tentang penyaliban dan kematian dan juga kebangkitan Yesus. Saudara-saudara, Yesus sampaikan hal ini, bahwa Yesus harus menanggung banyak penderitaan. Banyaknya penderitaan yang ditanggung oleh Yesus ini, saudara-saudara, bukan karena salahnya, bukan karena kejahatannya, bukan karena dosanya, bukan karena kelemahannya, bukan karena masalahnya, tapi adalah karena dosa kita, adalah karena kejahatan kita, adalah karena ketidaktaatan kita, adalah karena pemberontakan kita, dan adalah karena kelemahan dan sakit penyakit kita lah, kata Nabi Yesaya, yang ditanggungnya atau yang dipikulnya oleh Tuhan Yesus ini. Saudara perhatikan selanjutnya, dan ditolak. Ditolak oleh siapa? Ditolak oleh tua-tua, oleh tokoh-tokoh orang Yahudi, oleh pemimpin-pemimpin Yahudi. Adalah orang-orang yang dituahkan, saudara, dalam bangsa Yahudi. Justru merekalah yang menolak Yesus. Yang kedua adalah imam-imam kepala. Saudara yang kasih dalam Tuhan, imam-imam kepala ini juga menolak Yesus. Lalu yang ketiga adalah ahli-ahli Taurat. Mereka bukan hanya sampai kepada tingkat menolak Yesus, tapi apa kata Yesus dalam ayat ini? Membunuh Yesus dengan cara menyalibkan Yesus di atas kayu salib itu, saudara. Dan Yesus mati di atas kayu salib, dan kemudian ia dikuburkan. Saudara-saudaraku, dalam kubur milik salah satu pengikut Tuhan yang bernama Yusuf Arimatea. Tetapi dalam ayat ini berkata, tapi pada hari yang ketiga, kata Tuhan Yesus, ia akan dibangkitkan dari antara orang mati. Kemudian ayat yang ke-23, katanya atau kata Yesus kepada mereka semua. Kalimat tentang kepada mereka semua adalah orang-orang yang datang mendengarkan Yesus saat itu. Terutama kepada murid-muridnya, saudara-saudara. Kepada semua orang yang mau mengikut Tuhan dengan segenap hidup, dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan berkata kepada mereka begini, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Saudaraku, sampai pada bagian ayat ini adalah satu bagian yang, saudaraku, Yesus secara jelas menjelaskan bahwa kalau mau mengikut Dia, maka setiap orang itu yang pertama adalah ia harus menyangkal dirinya sendiri. Yang kedua adalah memikul salibnya setiap hari, dan saudara yang kasih dalam Tuhan, mengikut Tuhan. Apakah yang harus kita sangkali dalam diri kita ini? Yang harus kita sangkali dalam diri kita ini, saudara, adalah segala sesuatu yang menyangkut dengan keinginan saudaraku daging, saudara-saudara. Keinginan-keinginan daging yang ada melekat pada diri kita ini, saudara,
itu salah satu yang merupakan penghalang untuk kita menjadi pengikut Tuhan yang sungguh-sungguh, pengikut Tuhan yang setia, pengikut Tuhan yang sejati. Sebab itu Tuhan berkata, ia harus menyangkal dirinya sendiri dari semua keinginan-keinginan daging, dari semua keinginan-keinginan duniawi, dari semua keinginan-keinginan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kemudian berikut adalah memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku, kata Tuhan. Saudara, yang kedua adalah memikul salib setiap hari dan mengikut aku. Kedua syarat utama ini, saudara yang kekasih dalam Tuhan, yang Tuhan sampaikan kepada orang-orang saudara yang datang untuk mendengarkan Yesus, dan saudara berkerinduan, berkeinginan, bahkan berkomitmen dalam dirinya menjadi pengikut yang setia, pengikut yang taat, pengikut yang sejati, pengikut yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dia berkata, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Kemudian yang kedua, ia harus memikul salibnya. Kita masing-masing punya salib, kita masing-masing punya pergumulan hidup, kita masing-masing punya masalah di mana Tuhan mengizinkan itu, saudara-saudara, menjadi tanggung jawab bagi kita semua di dalam kehidupan kita. Mengikut Tuhan, saudara, harus memikul salib. Bukan salib orang lain, tapi adalah salib saudara masing-masing. Adalah tanggung jawab saudara masing-masing. Adalah beban saudara masing-masing. Bukankah kita, saudara, sebagai bapak-bapak punya tanggung jawab, punya beban, saudaraku? Demikian pula sebagai ibu-ibu, demikian pula orang-orang muda, bahkan sampai anak-anak. Demikian pula kami sebagai hamba Tuhan, saudara. Tuhan taruh pula salib kepada kami, dan salib itu kami harus pikul setiap hari sebagai bentuk tanggung jawab kami sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala jemaat dalam melayani jemaat, saudara-saudara. Baik, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, demikian pula dengan saudara sebagai bapak-bapak rumah tangga, mari kita pikul salib kita sebagai bapak rumah tangga. Engkau punya tanggung jawab terhadap istrimu, kepada anak-anakmu, saudara-saudara. Demikian pula saudara sebagai ibu-ibu, engkau punya tanggung jawab kepada Tuhan, kepada suami dan anak-anak. Demikian pula saudara sebagai anak-anak punya tanggung jawab salib dan tanggung jawab pula kepada orang tua, di mana saudara harus melakukannya, harus memikulnya setiap hari. Kita tidak boleh melemparkannya atau memberikan kepada orang lain. Tidak, kita harus memikul salib kita masing-masing setiap hari, dan mari terus mengikut Tuhan Yesus. Haleluya. Kita lanjut pada ayat yang ke-24. Apakah yang dikatakan oleh Tuhan dalam ayat yang ke-24? Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, masuk pada ayat 24 ini. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, maksudnya selamat masuk dalam kerajaan surga. Maka dikatakan ia akan kehilangan nyawanya. Saudara yang kasih dalam Tuhan,
Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku. Saudara-saudara, barang siapa kata Tuhan yang kehilangan nyawanya karena Tuhan, karena Yesus, berarti orang itu dikatakan oleh Tuhan, ia menyelamatkan nyawanya. Saudara, kita masuk pertarungan pada bagian ini, saudara. Pertarungan dalam hidup keseharian saudara, dalam pekerjaan saudara, dalam pertemanan saudara, dalam pergaulan saudara, dalam komunikasi saudara, dalam popularitas saudara, dalam saudaraku membangun komunikasi saudara, baik itu percakapan, baik itu sharing, baik itu saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam hal-hal menentukan saudaraku bentuk pekerjaan, bentuk karir saudara, potensi-potensi pencapaian yang hendak saudara capai, saudara yang kasih dalam Tuhan. Saudara harus siap untuk diperhadapkan kepada tantangan-tantangan yang berat. Tentang apa itu? Saudara diberi pilihan, yaitu apa? Oleh dunia ini, oleh manusia, oleh orang-orang yang ada di sekitar saudara, tentang saudara yang kasih dalam Tuhan, mengikut Tuhan atau tidak, atau menyangkal saudara-saudara. Kita masuk dulu pada ayat yang masih dalam ayat ini, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, pertanyaan saya adalah, maukah kita atau siapkah kita, saudaraku, mempertaruhkan iman kita? Saudara, maukah kita tetap mengakui Tuhan pada kondisi yang paling sulit sekalipun, ataukah sebaliknya kita akan menyangkal Tuhan sampai kepada bersedia kehilangan nyawa karena Kristus, karena Tuhan, karena kebenaran, atau juga karena firman Allah. Kita masuk dulu pada ayat yang ke-25. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia ini, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Ayat yang ke-25 ini Tuhan berkata, apa gunanya seseorang memperoleh dapat semua yang ada di dunia ini, tetapi disayangkan ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri, kata Tuhan. Mengapa demikian, saudara? Ayat yang ke-26 berkata begini, sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, Anak Manusia juga akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. Saudara, tadi saya katakan bahwa kita akan masuk, atau saudara akan masuk pada pertarungan hidup ini, pada pergumulan hidup, pada masalah-masalah saudaraku hidup, baik hidup pribadi, baik hidup karir, usaha, bisnis, pertemanan, pergaulan, perpacaran, dan lain sebagainya, saudara yang kasih. Saudara diberhadapkan pada pilihan mau ikut Tuhan Yesus atau tidak. Kalau engkau mengikut Tuhan, tidak punya, saudaraku, diperhadapkan dengan kalimat-kalimat begini, kalau engkau ikut Tuhan, engkau tidak punya kesempatan di tempat ini untuk berkarir, untuk saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan mempunyai peluang-peluang. Saudara sampai kepada
tawaran-tawaran seperti begini. Engkau akan diberi kesempatan menjadi seorang pemimpin. Tetapi sangkalilah Yesus, tinggalkanlah imanmu kepada Tuhan Yesus. Apa kata Tuhan, saudara yang kasih dalam Tuhan? Sebab barang siapa malu karena aku, dan karena perkataanku atau karena firman Allah. Biasanya ini, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ada rasa malu, ada rasa gengsi, ada rasa tidak enak karena pimpinan, karena saudara yang kasih dalam Tuhan majikan, karena atasan, karena pacar, karena teman, karena sahabat, karena telah banyak memberi, saudaraku, berhutang budi. Saudaraku, hal-hal ini kadangkala kadangkala membuat kita menjadi malu katanya. Segan sungkan sama orang itu, saudara. Sebab itu Tuhan bilang, barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku atau karena firman Allah, maka apa katanya? Anak manusia atau Yesus juga akan malu karena orang itu. Bahkan saudaraku, tidak akan mengakui orang itu di hadapan Bapa di sorga. Pada waktu kapan itu, saudara? Dalam ayat ini berkata, apabila Yesus Kristus, saudaraku, datang kelak dalam kemuliaannya dari sorga. Dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikatnya yang kudus, maka pada saat itulah Tuhan Yesus akan apa? Berterus terang, saudara. Kalau kita malu mengaku Yesus di depan orang, Yesus pun akan malu dan tidak mengakui kita di hadapan Bapaknya. Kapan itu? Kalau dia nanti datang sebagai pertama raja di atas segala raja, yang kedua sebagai hakim yang akan menghakimi, saudaraku, dunia ini, saudara. Kalau kita menyangkal atau menolak Yesus, saudaraku, di hadapan orang, maka Yesus juga akan menyangkal dan menolak kita kelak, saudara-saudara, pada waktu Yesus datang kembali. Saudara, kita masuk pada bagian pergumulan hidup, pertarungan yang saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan di sini, yang menentukan kita, saudara yang kasih dalam Tuhan, apakah kita akan diakui oleh Yesus di hadapan Bapa atau tidak. Jawabannya itu ada pada kita, saudara. Mari Bapak Ibu, saudaraku, jemaat Tuhan, terlebih saudara-saudaraku, orang-orang muda. Saudara, orang-orang muda, mari jangan menyangkali Tuhan. Jangan malu di hadapan Tuhan mengakui bahwa engkau adalah pengikut Yesus Kristus. Nyatakan itu, saudaraku, dengan terus terang, saudara yang kasih dalam Tuhan. Kalau kemudian orang, saudaraku, membuli saudara atau mempermalukan saudara, menghina saudara, memfitnah saudara dan lain sebagainya, sesungguhnya yang dihina, yang difitnah, yang dibuli adalah Tuhan. Ingat ketika saudara-saudaraku, Saulus, saudara yang kasih dalam Tuhan, dilawat oleh Tuhan, dia menjadi buta dan jatuh dari atas keledai dan berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Saulus bertanya, siapakah engkau, Tuhan? Tuhan Yesus menjawab, akulah Yesus yang engkau aniaya itu. Jemaat Tuhan yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, mari kita tetap dalam, saudaraku, sikap perkataan yang benar di hadapan Tuhan, di hadapan manusia, maupun dalam perbuatan tingkah laku kita, biar kita tetap mengakui Tuhan dan memuliakan Tuhan
dalam segala hal. Karena pada akhirnya Tuhan juga akan memuliakan saudara, akan membela saudara, akan menolong saudara, akan menopang saudara, akan mengangkat saudara, dan memberkati kita semuanya. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Baik, kita masuk dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih buat renungan firman-Mu Tuhan pada malam hari ini. Mari Tuhan kuatkan seluruh jemaat-Mu, baik setiap bapak-bapak Tuhan, ibu-ibu, orang-orang muda Bapa, remaja sampai anak-anak Tuhan. Tuhan tolong kami semuanya, agar kami tetap mengakui Tuhan Yesus di hadapan manusia, di hadapan siapa saja, entah pimpinan, majikan, atasan kami, rekanan kami, kawan kami, sahabat kami Tuhan. Oh Tuhan, bahkan orang yang berbudi baik kepada kami Bapa. Mari Tuhan karuniai kami semua kekuatan, kemampuan dari Tuhan untuk tetap menyatakan kami adalah pengikut Yesus Kristus. Kami adalah umat-Mu Tuhan, bukan hanya dengan perkataan di hadapan manusia, di hadapan orang Tuhan, tetapi juga kami menunjukkan perbuatan-perbuatan sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang memuliakan Tuhan dalam hidup kami ini. Bapa, mampukan dan sanggupkanlah semua jemaat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh Roh Kudus-Mu dan oleh kekuatan firman-Mu ini, yang haleluya, 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 memberkati seluruh jemaat-Mu. Hidupkanlah firman-Mu ini di dalam hati seluruh jemaat Tuhan. Bapa, terima kasih. Semua beban, semua masalah, semua pergumulan umat-Mu Tuhan, dalam pengiringan mereka kepada Tuhan, dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka, dalam karir mereka, dalam bisnis mereka, dalam pendidikan, studi, pertemanan, dan lain sebagainya. Bapa, tolonglah di dalam nama Yesus Kristus kepada setiap umat-Mu. Tuhan, kuatkan dan teguhkan, topang dan belalah anak-anak-Mu di dalam segala perkara. Bagi Tuhan segala pujian, penghormatan, syukur dan terima kasih kami, ya Bapa. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, marilah kita semuanya mengarahkan segenap hati kepada Tuhan, dan terimalah segala rahmat berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia, cinta kasih sayang Tuhan Yesus, serta persekutuan kekuatan baru dan penghiburan daripada Allah Roh Kudus, mulai malam hari ini, besok, lusa, dan sampai selama-lamanya hingga Maranatha, Tuhan Yesus turun dari sorga menyongsong kita semuanya di awan-awan angkasa indah permai. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Semua kita yang diberkati dalam Tuhan berkata, amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati jemaat Tuhan dan selamat beristirahat di sepanjang malam ini. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.